takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh diberikan kesempatan untuk berbakti lagi di dalam gereja ini. Biarlah kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semua jemaat saya undang untuk berlutut di tempatnya masing-masing. Sebentar nanti Ibu Rohani akan memimpin kita di dalam doa pembuka. Puji Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu, di mana kami boleh rasakan kasih, kesetiaan, anugerah Allah yang luar biasa Engkau sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Allah selalu beserta dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini acara ibadah ini juga kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Sebelum kami masuk lebih jauh lagi Bapa, kami mohon ampun atas segala salah dosa pelanggaran kami. Kiranya lewat pengampunan-Mu, Kau melayakkan kami semua untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah Engkau melayakkan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah akan nama-Mu. Tuhan beserta juga Tuhan dengan umat-umat-Mu yang mungkin masih di dalam perjalanan. Percepat langkah mereka tiba di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama berbuat bakti bagi hormat nama-Mu.
seluruh rangkaian acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah perhimpunan kami, menyatakan kemuliaan kuasa mujizat Allah bagi kami, sehingga kami yang hadir, kami pulang membawa segala yang baik daripadamu Tuhan, kekuatan, keteguhan iman percaya kami kepadamu. Terpujilah akan namamu Bapa yang baik. Pakai seluruh pelayan-pelayanmu, mulai dari hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bahagian. Tuhan pakai mereka semua, sembunyikan di belakang salib-Mu, biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan hati kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Karena kita tahu kita ada sebagaimana kita ada di tempat ini karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Angkat pujian ini dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada. Besar anugerah-Mu.
kita semakin hari boleh semakin bertambah kita rasakan. Haleluya. Tuhan ada di setiap langkah kita, baik suka maupun duka, puji Tuhan. Dan kita juga percaya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya, percaya Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya, kita mau bersuka cita, kita mau bersemangat memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini. Puji nama Tuhan. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Biarlah kita boleh terima sukacita dari surga dan membakar sukacita kita. Cita
sukacita penuh, haleluya, di dalam hidup kita. Biarlah izinkan Tuhan untuk mengalir dan memberikan sukacita kepada saudara. Puji nama Tuhan. Saatnya saya membuka ruang kesaksian bagi saudara yang akan menyatakan cintanya Tuhan. Boleh saudara tampil ke depan, puji Tuhan. Ada yang mau bersaksi saudara? Puji Tuhan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita angkat pujian lagu Ku Ada Sebagai Sebab Anugerah. Silakan petugas kolektan boleh mempersiapkannya. Because of your grace.
dalam hidup kami Bapa. Karena Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh diselamatkan Bapa. Buat kami hidup sekarang karena kebesaran dan cinta kasih-Mu Bapa dalam hidup kami Bapa. Biarlah Kau terima Tuhan ucapan terima kasih kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, amin, amin. Buat hidupku sekarang, umpamu. Sekali katakan terima kasih. Ya Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami di dalam sisa hidup kami. Biar Engkau menjadikan kami semua pemuji, penyembah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih kalau pada saat ini Tuhan masih mengizinkan kami boleh hidup di atas muka bumi ini. Semua karena anugerah dan kebaikan, kemurahan Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami menaikkan segala pujian syukur kami, hormat kemuliaan, kebesaran kuasa hanya bagi nama-Mu. Bapa yang baik, saatnya kami akan duduk diam. Kami menerima roti kehidupan, firman-Mu yang berkuasa, pribadi-Mu sendiri yang Tuhan, yang kami percaya pada saat ini ada di tengah-tengah perhimpunan kami. Tuhan, kami butuh Engkau. Berbicaralah Tuhan, supaya hidup kami boleh senantiasa menyenangkan akan hati-Mu. Tuhan Yesus, sekali lagi ampuni setiap salah dosa kami, sucikanlah hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Bapa, agar apa yang disampaikan itu boleh Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur kepada-Mu dan kami siap menerima benih firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dengan kasih Tuhan saya mengundang nanti Oma Pendeta Suan Kastanya untuk maju ke depan. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, saudaraku, selamat pagi. Selamat kita bersama mau memperdalam akan firman Tuhan. Tuhan beri waktu, beri kekuatan, beri kesehatan, beri berkat, beri kesembuhan, pengampunan dan keselamatan. Semua dari Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Bapak Gembala. Terima kasih kepada jemaat. Saatnya tiba di mana kita mau sama-sama memperdalam akan renungan firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau bicara tentang tujuan hidup.
tujuan hidup saudara dan saya apa? Mau kemana? Ya, tujuan itu ke atas atau ke neraka. Hidup ini spekulasi, berhasil atau gagal. Tujuan hidup. Kita mau periksa pagi hari ini tentang tujuan hidup. Kita akan baca dalam Amsal Sulaiman pasal 31. Amsal Sulaiman pasal 31 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Ayat itu mengatakan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Puji Tuhan, saudara. Ayat mana telah kita baca? Mengatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Pakaian yang saudara kenakan yang baik, yang bersih, ya. Pakaian itu membawa watak sifat karakter saudara. Apakah pakaian itu dari lokal atau impor? Kelihatan dari buah baju, ya. Saudara, pakaian yang saudara kenakan itu adalah bicara rohani, pakaian kerohanian saudara yang saudara pakai adalah menjadi kekuatan bagi langkah kehidupan kita iring kepada Tuhan, dan kemuliaan disorot oleh dunia, pantas dipakai, layak digunakan. Saudara, pakaian itu bicara perjalanan rohani, bersih, tidak kotor, tidak robek, ya. Di sini dikatakan ia tertawa tentang hari depan, mempunyai suatu harapan, tujuan untuk hidup. Tujuan hidup saudara besok, lusa, dan seterusnya bagaimana? Nah, di sini kita bisa lihat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudara, ayat ini mempunyai kesan dalam kehidupan, perjalanan kehidupan rohani kita. Tragedi yang terbesar di dalam hidup ini bukanlah kematian, tetapi kehidupan yang tanpa tujuan. Tujuan hidup dari Rasul Paulus adalah memberi buah untuk Tuhan supaya jadi berkat bagi dunia. Memberi buah untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Buah apa yang kuberi untuk Tuhan? Saudara, ada sekelompok dari kehidupan di dunia ini, orang mau menyenangkan Allah, beri buah yang masih muda, yang masih belum masak, ya. Dia taruh di atas meja yang tinggi, disembah. Apakah Tuhan itu doyan? Allah itu suka? Allah itu senang? Diusahakan begitu rupa. Dalam perjalanan rohani, memberi buah untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan,
buah apa yang kuberi kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tentunya buah yang baik, yang masak, yang matang, yang mulus, utuh. Kita belanja dipilih-pilih. Buah apa? Buah pujian, penyembahan, doa saudara. Kerja, mana yang harus kupilih? Nah, di sini kita lihat Yosua bertekad untuk selalu beribadah, memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Itu Yosua. Biarlah saudara dan saya jadi Yosua rohani. Demikian pula dengan Kaleb, bertujuan hidup untuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bicara tentang kehidupan yang kekal selamanya. Tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan. Saudara diberi waktu, saya diberi kesempatan oleh Tuhan menduduki di Indonesia, ya, tanah Indonesia. Kapan kita mau sampai kepada tanah Kanaan? Itu kehidupan yang kekal. Biarlah kita miliki tujuan hidup yang berpusat kepada Yesus. Fokus kepada kekekalan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau pegang janji firman Tuhan, sumber kehidupan. Pegang janji Tuhan. Darah beribadah mengandung janji. Firman Allah itu kekal, tidak pernah gagal. Hidup ini tidak lepas dari masalah. Begitu kompleks yang dihadapi. Jangan lari dari kenyataan, apalagi jalan pintas yang tidak terpuji. Berseru kepada Tuhan, sumber pertolongan, kekuatan yang tidak terbatas. Dia adalah alamat yang tepat bagi setiap persoalan hidup. Nah, saudara, di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-31 ayat yang ke-25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Perjalanan hidup rohani kita menjadi kekuatan disorot oleh dunia, ya. Pakaian itu bersih. Dia tertawa tentang hari depan. Orang di dunia mengeluh bagaimana besok, bagaimana kemudian, bagaimana rencana acara, program kerja, ya. Tetapi umat pilihan Allah, dia akan tertawa tentang hari depan, mempunyai harapan, tujuan daripada kehidupan ini. Kehidupan di dunia sengsara, menderita, tetapi kita mempunyai tujuan yang baik, tujuan yang tertentu. Tuhan yang menetapkan. Gereja Tuhan diibaratkan seperti wanita yang berpakaian kekuatan dan kemuliaan, tidak takut tentang hari depan. Gereja Tuhan diibaratkan seperti wanita yang berpakaian baik. Saudara, kalau saya ingat pengurus wilayah lama dari wilayah 12 diserukan kalau ibadah pakai pakaian yang baik, yang sopan, ya. Jangan dikalahkan dengan
Kalau saudara pergi ke mall atau ke undangan, sekalipun ibadah di rumah, pakai pakaian yang baik. Seperti Bapak Gembala, memenuhi persyaratan, pakai pakaian lengkap, ya, pakai jas. Menghormati Tuhan waktu ibadah, kecuali tidak punya. Nah, di sini dikatakan pakaian itu menunjukkan perjalanan rohani saudara, ya, menjadi kekuatan, menjadi kemuliaan. Tuhan mampu mengubah nasib seseorang. Pertolongan Tuhan pasti mengatasi segala persoalan hidup. Mengatasi segala persoalan hidup. Sanggup apa enggak saudara pegang janji Tuhan? Kalau saudara bimbang, gagal. Nah, itu sebabnya hari ini adalah hari yang singkat. Hari-hari ini adalah hari yang singkat. Ya. Spekulasi. Saya berhasil atau gagal. Nah, pilih yang mana, aku tidak tahu. Isi dengan hal-hal yang bertujuan pada kekekalan, dengan selalu dekat kepada Tuhan dan berdampak positif bagi orang lain. Hidup ini penuh dinamika. Ada saatnya beban terasa sangat berat. Ada saatnya syarat yang berkat. Dengan berkat, apapun yang terjadi, orang beriman yang mengasihi Tuhan pasti selalu taat melakukan firman-Nya. Adakah ketaatan kita iring kepada Tuhan? Saudara, harta atau kekayaan tidak langsung turun dari langit, tetapi perlu upaya untuk mendapatkan sesuatu. Apa itu upaya? Usaha, bekerja. Firman Tuhan menasihatkan agar tidak jadi pemalas, tetapi menjadi orang yang rajin melakukan bagian dari kehidupan kita. Apapun pekerjaan profesi kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan berarti harus kerja mati-matian sampai lupa istirahat, tidak punya waktu untuk keluarga, bahkan mengabaikan waktu untuk berdoa dan ibadah kepada Tuhan. Apa yang saudara kejar selama hidup di dunia ini? Tujuan hidup terarah kemana? Jangan hanya mengejar berkat dunia. Berkat tidak perlu kita kejar, karena berkat Tuhan pasti diberikan kepada orang beriman yang taat melakukan firman Tuhan. Ada orang Kristen yang hanya menuntut agar Tuhan nyatakan mujizatnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Iman perlu disertai ketaatan. Tanpa ketaatan melakukan firman, kita tidak akan dapat menikmati mujizat Tuhan. Coba renungkan, apakah ada kehendak Tuhan yang belum kita lakukan? Tanyakan kepada Tuhan, apa yang aku belum lakukan yang menyenangkan hati Tuhan? Berdoalah agar Roh Kudus mengingatkan kita
bukan memberi kita kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Nya. Alami secara pribadi kekuatan daripada kuasa-Nya sehingga kita dapat berkata, ketaatan melakukan firman Tuhan mendatangkan mujizat. Saat mengalami ujian yang berat, tetaplah memiliki iman yang kuat. Pasti ada berkat untuk setiap hari hati yang taat dan yang melekat kepada Tuhan, sumber segala mujizat. Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat di tengah-tengah kehidupan kita. Allah sanggup memulihkan. Saudara, Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Yesaya 59 ayat pertama mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, kejahatanku, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, terhadapku, sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kenapa menyembunyikan diri Allah, tidak mau dengar? Karena segala dosamu, dosaku. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, saudara, ayat ini perlu kita simak baik-baik, ya. Saudara, kalau Allah sanggup memulihkan daripada segala dosa dan kejahatan, maka kita lihat Allah sanggup memulihkan. Ayub pasal 42, Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 16. Ayub 42 ayat 12, ayat itu mengatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Di sini ditulis 14.000. Kandangnya sebesar apa? Kalau 14.000 sulit untuk saya mau menghitung, karena dia enggak pernah mau diam, ya. Di sini dikatakan lagi kambing domba. Kambing dengan domba itu ada perbedaan dari bulunya yang lurus dan yang keriting, ya. Dan 6.000 unta. Unta lebih besar daripada kambing domba. 1.000 pasang lembu.
Kalau 1000 pasang lembu, ruangan ini saya duga enggak cukup, enggak muat ya. Di sini dikatakan dan 1000 ekor keledai betina. 1000 ekor. Dia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Yang kedua Keisha. Dan yang ketiga Kerenapuk. Seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, kembang desa, ya. Di sini dikatakan ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki, diberikan pusaka kepada anak-anaknya, dibagi harta. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Bagaimana saudara menghitungnya? Nah, Ayub itu sebelum menderita sudah punya anak banyak 10. Anak itu mati semua. Umur berapa kira-kira Ayub itu? Nah, sekarang Tuhan pulihkan, diganti dengan yang baru. Lalu di sini dikatakan Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Sekarang saudara umur berapa? Diberi ditambah lagi 140 tahun lamanya. Sanggup apa enggak? Mau apa enggak? Kalau sehat, baik. Tapi kalau menderita, sengsara, jangan ya, udah aja. Tugas selesai. Di sini dikatakan, ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Sekarang saudara mempunyai anak, cucu, dan seterusnya sampai keturunan berapa? Ayub sampai keturunan yang keempat. Tuhan beri waktu, Tuhan beri kesempatan, kesehatan, kekuatan, peliharaan Allah untuk kehidupan Ayub yang sudah dipulihkan. Maka matilah Ayub tua dan lanjut usia. Nah, saudaraku, terima kasih kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada Ayub, ya. Allah sanggup memulihkan Ayub. Di dalam Sakaria kita lihat bagaimana itu Sakaria. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Sakaria pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 maksud saya, ya. Saya yang salah. Di sini dikatakan, aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka dan aku akan menjawab mereka. Puji Tuhan. Ayat ini mendorong semangat juang. Ingat, tempatkan dalam bejana hati supaya menjadi satu pengharapan tujuan hidup, ya. Karena pemulihan yang Tuhan berikan bagi umatnya yang mau bertobat. Pulih mengandung arti menjadi utuh seperti semula. Jika Tuhan memulihkan umatnya, maka Tuhan akan mengembalikan kondisi yang tidak baik menjadi utuh seperti semula. Bagaimana pemulihan hidupku?
Tuhan sanggup, bahkan yang kita lihat di sini berkat dari Tuhan. Ayub pernah mengalami penderitaan. Semua hartanya habis. Kalau aku jadi Ayub, semua hartaku habis, bagaimana saudara? Melarat, ya. Anaknya meninggal, aku alami anakku meninggal. Tetapi Tuhan dapat memulihkan Ayub. Tuhan mengembalikan semua yang hilang dari Ayub. Tuhan sanggup pulihkan, ya. Bahkan Tuhan memberi berkat yang baru. Mungkin ada orang yang merasa apa? Masa hidupnya kotor karena banyak berbuat dosa. Aku banyak salah daripada benar. Iblis sering kali mengintimidasi kehidupan kita dengan tuduhan. Saudara mau hidup dituduh, sakit hati, ya. Hidupmu kotor, engkau tidak layak di hadapan Tuhan, sakit hati, ya. Kita harus lawan dengan pernyataan, saya sudah dipulihkan Tuhan. Saya sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kalau seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan, mau mengampuni dan sanggup memulihkan. Itu sebabnya setiap kita datang kepada Tuhan perlu menyelidiki hati. Apakah hidup sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Siapa yang seringkali utang tapi tidak membayar, atau mungkin ada yang suka menipu, selingkuh, perlu segera bertobat. Kejahatan dunia ini memang luar biasa, ya. Sebesar apapun dosa, kesalahan kita, Tuhan mau mengampuni dan memulihkan hidup kita. Yesus adalah Allah yang hidup, sanggup memulihkan, mengembalikan kita kepada Tuhan, dan hidup di dalam pertobatan. Cara miliki kuasa Tuhan, kuasa daripada firman Tuhan, ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91, Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini tantangan di dalam kehidupan kita. Apakah aku tergelincir? Apakah aku tetap beriman kepada Tuhan? Ya, sebab di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua mengatakan, Yohanes pasal yang kedua
ayat yang ke-16. Ayat itu mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kita lihat setelah berpuasa Yesus 40 hari 40 malam, Yesus merasa lapar. Ya. Pada saat itulah iblis datang untuk mencobai. Kehidupanku selalu dicobai oleh iblis, ya. Kehidupan ini bisa bertahan atau tidak. Mana yang kupilih, aku tidak tahu. Pada saat itulah iblis datang untuk mencobai Tuhan sambil memanipulasi firman Tuhan seperti yang telah dilakukan terhadap Hawa. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kenapa kita di dunia kekurangan duit? Kenapa enggak mau bilang jadikan kertas itu uang palsu? Nah, meskipun secara daging Yesus sanggup, Yesus merasa lapar karena dia sudah puasa, ya. Yesus menolak pada perintah iblis. Iblis mengajak, iblis mengganggu, ya. Serangan iblis dipatahkan oleh firman Tuhan. Ada yang tertulis. Apa yang tertulis di dalam kehidupan ini? Bukan dari roti saja manusia dapat hidup, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah, dari mulut Tuhan. Apa itu roti? Yaitu mana? Yaitu firman Allah. Itu sebabnya setiap hari baca firman Tuhan. Karena itu adalah roti kehidupan. Kalau di dunia nasi, perut nasi, dikasih kue tetap cari nasi. Ya. Begitu jiwa perlu roti kehidupan, yaitu firman Allah. Gagal menjatuhkan Yesus di dalam perkara daging. Iblis pun meluncurkan serangan berikut, yaitu keinginan mata. Saudara punya mata, saudara lihat pengen apa. Saya ke pasar tidak pernah mau beli itu, lihat mau beli juga, ya. Nah, apa keinginan mata? Kelilipan mata. Anak saya matanya merah seperti disiram darah. Kenapa? Karena emosi, karena ambisi. Ada yang nyangkut di dalam hatinya. Dia dituduh yang tidak pernah dilakukan. Saudara mau saudara dituduh yang tidak pernah dilakukan, bagaimana nyangkut di dalam hati enggak? Nah, keinginan mata. Tuhan, tilik keberadaan kita. Awal kejatuhan Hawa adalah saat dia melihat. Melihat apa? Buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, ya. Dalam Kejadian ditulis, ya, 3 ayat yang ke-6. Saat iblis bawa Yesus ke kota suci, menempatkannya di hubungan bait Allah, sementara iblis mengutip. Nah, mengutip apa? Mazmur pasal yang keberapa tadi yang kita telah baca, ya, 91, ya. Di sana dikatakan apa? Ayat yang 11, ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan siap akan menatang kalau dijatuhkan diri. Saudara mau jatuh, bonyok, ya.
Secara tidak utuh, perintah iblis pada Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah, kita lihat tangan malaikat siap untuk menatang supaya kakinya tidak terantuk batu. Saudara, kalau saudara ketajong batu rasa ya. Nah, itu sebabnya Yesus mematahkan serangan iblis dengan firman Tuhan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sepintas terdengar sangat rohani, iblis mengucap firman Allah. Inilah perlawanan iblis, manipulasi dan memutarbalikkan ya di dalam Tesalonika pasal yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimana juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Bagaimana siap menghadapi keadaan itu? Di mana aku ada? Dalam posisi apa? Yesus dicobai 3 kali. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sanggup aku dicobai dengan 3 unsur ini. Keinginan daging, makan sedap, hidup mapan. Nah, keinginan mata, kita lihat, apa yang kita lihat? Semua ingin, iri hati, sirik, orang lain punya aku enggak. Keinginan di sini dikatakan keangkuhan hidup. Bagaimana ego dari ambisi, emosi kehidupan ini. Ya, keangkuhan hidup, kesombongan aku. 3 keinginan dunia bukan dari Bapa di surga. Ya. Tipu daya dipatahkan oleh iblis. Tipu daya, apa yang iblis membuat sehingga kita tertipu? Itu sebabnya ada berkat bagi yang rajin. Siapa yang rajin? Saudara rajin? Rajin di dalam hal apa? Amsal Sulaiman pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-11. Saudara bisa baca apa yang tertulis di sana, menjelaskan, menerangkan untuk kehidupan kita, kerohanian kita, ya. Nah, Amsal Sulaiman pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-11, di situ dikatakan, hai pemalas. Siapa itu yang pemalas? Aku yang pemalas, ya. Pergilah kepada semut. Semut binatang yang kecil. Berapa kali aku dibandingkan dengan besarnya semut, ya. Di sini dikatakan, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Semut beriring kalau dia bekerja keras. Aku disebut pemalas. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau di sini dikatakan komandannya, ya, penguasanya. Dia menyediakan
rotinya di musim panas. Kenapa tidak mau bekerja di musim hujan? Hanyutlah dia karena kecilnya semut itu. Di sini dikatakan dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panas. Hai pemalas, siapa itu pemalas? Aku yang pemalas. Berapa lama lagi engkau berbaring? Biarlah engkau akan bangun dari tidurmu. Bila? Kapan aku bangun dari tidur? Kalau aku tidur terbangun, susah mau pulas lagi. Ya? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Tidak punya harapan, tujuan hidup, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Di sini kita lihat rencana Allah memerintahkan kepada saudara dan saya, jangan malas, bekerja rajin seperti semut. Semut kalau dia berjalan cepat, dia dahulu mendahului memberi salam. Kalau ketemu, seringkali saya ditegur, disapa, enggak nyambung, siapa ya, saya suka malu dilihatin, enggak nyambung. Mungkin terlalu banyak, siapa yang ditemui lupa, jarang ketemu. Nanti kalau sudah lama baru, oh iya, baru nyambung. Nah, saudaraku, harus belajar dengan semut, dengan rajin, ya. Jangan jadi pemalas. Tuhan panggil Petrus, Tuhan panggil Andreas, Tuhan panggil saudara dan saya dan teman-teman. Mereka sedang bekerja mencari ikan, mencari nafkah. Walaupun mereka gagal mencari ikan, semalam-malaman mereka adalah orang-orang yang rajin. Begitu juga dengan Elia. Siapa itu Elia? Begitu juga dengan Elisa. Dan banyak lagi tokoh Alkitab lainnya. Mereka adalah orang-orang yang rajin bekerja. Orang Kristen seringkali dilanda dengan kemalasan. Malas itu dosa. Malas berbakti kepada Tuhan. Malas berdoa. Malas baca firman Allah. Malas berbuat hal-hal yang baik. Amsal Sulaiman pasal yang ke-19 ayat yang ke-24, ayat itu mengatakan, si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Nah, apa maksud daripada ayat ini? Si pemalas. Siapa si pemalas? Aku si pemalas. Mencelup tangannya ke dalam pinggan, ke dalam wadah, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Berarti, saudara, di hadapannya ada piring yang berisi makanan. Sudah sendok semua, nasi berapa persen, lauk pauk berapa persen, ya, sudah dipenuhi piring itu, tetapi malas untuk membawa makanan itu ke mulut. Banyak orang yang sudah disediakan makanan rohani dari hari-hari ibadah, tetapi tidak menikmati
Kita sudah baca ayat tadi ya. Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergi kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kelakuan daripada semut, kita harus belajar kepada dia. Malu saudaraku, semut yang kecil kita yang lebih besar harus belajar kepada yang kecil. Apa? Belajarlah kepada semut supaya kamu bijak. Perhatikan tingkah laku semut. Mereka selalu bergerak. Mereka selalu berusaha mencari makanan. Meskipun tidak ada pemimpinnya, semut-semut itu menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkannya pada waktu panen. Orang dewasa rohani, meskipun pemimpinnya tidak ada di tempat, mereka tetap rajin beribadah. Hebatnya semut, tidak ada pengatur, tidak ada komandan, tidak ada komando, tetapi mereka dapat berjalan beriring, bergotong royong. Tuhan mengajar agar kita tidak menjadi orang yang malas tetapi bekerja, rajin beribadah kepada Tuhan. Orang yang rajin bekerja dan taat melakukan firman Tuhan tidak akan mengalami kekurangan suatu apapun yang baik. Ya, kita perhatikan, kita simak kepada semut yang kecil. Mereka rajin. Jangan kita dikalahkan. Kemalasan itu mendatangkan kemiskinan. Kita lihat, seluruh jagat raya yang hidup di dalamnya tidak terjadi secara kebetulan, tetapi semuanya diciptakan oleh Allah, Sang Pencipta Agung. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya, Dia cukup berfirman, maka semuanya jadi. Meskipun dapat menjadikan sesuatu yang baru dari bahan baku yang sudah ada. Lain halnya dengan Allah yang Maha Besar. Dia dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari keadaan bumi yang belum berbentuk dan kosong, bahkan gelap gulita yang menutupi samudera raya, Allah dapat menciptakan karya ciptanya yang luar biasa. Kalau aku buat sesuatu, aku harus lapor ke kabupaten karya cipta, ya, baru disahkan. Tetapi Tuhan sanggup buat yang tidak ada jadi ada. Tuhan bukan hanya sebagai pencipta, tetapi Tuhan pemilik, dan Tuhan itu penentu hidup. Kita ditopang hidup, ya. Tujuan hidup kita apa? Persoalan apa yang sedang dihadapi saat ini? Persoalan apa? Tindasan hidup, kesusahan, kekurangan, sosial, penyakit. Apa yang kita alami saat ini? Kalau kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan, maka tak perlu takut untuk mengalami semua itu. Itu membuktikan iman, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Langit begitu luas, dapat terbentang dengan megah
tanpa ada tiang yang menopang. Saudara perhatikan, langit itu terbentang begitu luas dari ujung sampai ke ujung, tidak ada tiang. Kalau aku jadi pembangun rumah, harus ada tiang penyangga yang menopang supaya tidak runtuh. Berapa luas daripada atap dari rumah itu dibandingkan dengan langit yang terbentang. Tidak ada tiang. Tuhan sanggup buat itu. Kuasa firman Tuhan menopang keberadaan dunia ini. Kuasa firman Tuhan sanggup menopang kehidupan iman kita. Dia pasti sanggup menopang kehidupan kita sampai kapan? Selesai tugasku, selesai aman, beralih kepada negeri perjanjian. Ya, percayalah, Allah pencipta, Allah penilik, dan Allah yang peduli terhadap setiap orang yang taat melakukan firman-Nya. Tujuan hidup ini sampai di mana? Tujuan hidup kita ini kepada siapa? Tujuan hidup kita ini mempunyai arti yang baik. Tujuan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat yang terbaik. Apa yang kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup ini. Kekuatan datang daripada Tuhan. Ketentuan datang daripada Tuhan. Berkat, kuasa, dan kemuliaan bagi Tuhan. Semua karena Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan ini. Bukan kehendakmu. Tuhan memberkati, segala puji bagi Tuhan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kita sudah kembali diberkati lewat kebenaran firman-Nya, di mana firman Tuhan begitu luar biasa. Dia mengingatkan kepada kita semua tentang pakaian kerohanian kita yang berbicara tentang perjalanan hidup ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Oma Pendeta Suwan Gastanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya. Pagi ini kita akan lanjutkan acara berikutnya, yaitu kita akan mengadakan sakramen penyerahan anak. Dan saya akan mengundang keluarga Bapak Robi Kurniawan dan Ibu Lenti maju ke depan. Jadi siapa yang mau menyerahkan anaknya maju ke depan. Lalu keluarga Bapak Juprin Situmorang dan Ibu Lina Hutasoid. Ada? Apa di sekolah minggu? Di atas. Tolong dipanggil dulu. Kemudian keluarga Bapak Budi Gunawan dan Ibu Pipilia. Jadi pagi hari ini kita akan bagi 3, ada 6 keluarga, nanti mungkin minggu keempat kita akan laksanakan pagi ini. 3 dulu maju ke depan. Keluarga dari Bapak Robi Kurniawan silakan maju ke depan di sini. Lalu keluarga Bapak Juprin Sitomorang. Boleh duduk sebelah kanan semuanya. Nanti Pak Sugeng minta tolong siapkan bangku 2-2 ya, nanti aja. Ya boleh depan sini. Ya bangku belakang. 2 aja. Lalu keluarga Bapak Robi, lagi dipanggil. Bisa duduk nanti di depannya. Tolong cepat.
Ke depan langsung Ibu Pipi. Depan sini. Duduk di sini aja, nanti dipanggil ke depan. Ya. Baik, sebelum saya melaksanakan untuk sakramen penyerahan anak pada saat pagi hari ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Jadi Gereja Pantekosta di Indonesia, kami tidak melaksanakan baptisan air kepada anak-anak, sebab kita mengacu kepada firman Tuhan yang hidup, Alkitab, bahwa anak-anak itu tidak dibaptis, tetapi anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan. Hal yang pertama yang perlu kita pahami sebagai orang tua yang sudah memiliki anak, yang akan menyerahkan anak-anaknya, kita harus tahu bahwa anak adalah karunia Tuhan yang dititipkan kepada kita semua. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-5, di sana dikatakan bahwa anak adalah karunia Tuhan. Dan kita sebagai orang tua adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Ada banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan yang bisa mendukung bahwa anak-anak itu harus dibawa kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, salah satu rumah tangga, ya, seorang ibu yang merindukan anak, mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-28, ia menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk dididik oleh Tuhan. Mengapa kita harus menyerahkan anak-anak kepada Tuhan? Tadi sudah disinggung kalau Bapak Ibu Saudara menyimak firman Tuhan, bahwa kita tidak sanggup untuk mendidik dan anak-anak kita semua dengan baik tanpa pertolongan Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita butuh Tuhan supaya anak-anak kita dididik oleh Tuhan. Disebabkan bahwa anak-anak mereka masih kecil, di dalam kelas anak-anak sekolah minggu, ya, di sana ada kelas Abraham, Ishak dan Yakub, ada kemudian ke depannya ada tunas remaja, pemuda dan selanjutnya. Tetapi masih kecil, anak-anak akan diserahkan kepada Tuhan. Sebagaimana dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Haleluya. Jadi yang memberkati siapa? Adalah Allah. Pagi hari ini dia akan memberkati anak-anak dari keluarga Bapak Robi dan Belenti, keluarga Bapak Jufrin Situmorang dan Ibu Lina Hutasoid, juga keluarga Bapak Gunawan, Bapak Budi Gunawan dan Ibu Bibi. Saya maju ke depan, ya, saya undang keluarga Bapak Robi, ya, maju ke depan beserta anak Kimberly Amore Yeja, Febriantri Kurniawan. Kemudian keluarga Bapak Jufrin Situmorang maju ke depan juga bersama anak Teresia Situmorang, dan keluarga Bapak Budi Gunawan, ayo maju ke depan bersama Ibu Pipi dan anak Marvelino Jose Gunawan. Puji Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian dan saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Nyanyikan sebuah pujian yang berkata, "Kemurahan-Mu lebih dari hidup." Haleluya.
Tuhan Bapa yang sangat baik. Sungguh besar kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat siang hari ini Tuhan kembali, Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Mengucap syukur dan terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Kalau Engkau sudah memberkati kami Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan kesehatan. Bahkan pada saat ini Bapa, di hadapan-Mu ada ketiga rumah tangga yang membawa anak-anak mereka untuk diserahkan kepadamu Bapa. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada sahabat pagi hari ini, bahwa anak-anak adalah milik pusaka-Mu, karunia Tuhan yang dipercayakan kepada setiap kami orang tua. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mempersembahkan setiap anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan mendidik Tuhan anak-anak ini Bapa, menjaga dan melindungi mereka bertumbuh dewasa dalam kasih sayang-Mu Bapa. Juga setiap rumah tangga yang akan Tuhan Bapa dan Ibu yang sedang membawa anak-anak ini Bapa, Engkau juga memberkati. Engkau juga senantiasa memberikan hikmat marifat dari surga untuk mereka boleh mendidik anak-anak ini Tuhan dengan takut rasa hormat kepadamu. Terima kasih Bapa, saat ini menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menyerahkan Tuhan Yesus akan anak kekasih kami Tuhan, keluarga dari Bapak Robi Kurniawan dan Ibu Lenti Tuhan Yesus, Kimberly Amoreisa Febriantri Kurniawan. Kami serahkan Engkau ke dalam tangan pengasihan-Mu, ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau Tuhan, Engkau menjamah dan memberkati anak ini Bapa, di dalam kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan masa depan yang terbaik yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa, serahkan juga akan kedua orang tua Tuhan Bapa Robi Kurniawan dan Ibu Lenti. Tuhan menjamah memberkati mereka semua, memberkati Tuhan dan memberikan karunia-Mu Tuhan, hikmat marifat, kasih sayang Tuhan Engkau anugerahkan bagi mereka semua, agar mereka boleh mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang kepada Tuhan dan rasa takut akan Engkau Bapa. Diberkatilah Tuhan rumah tangga ini Bapa. Terima kasih. Saat juga hamba berdoa Tuhan buat anak kasih kami ya Tuhan Yesus. Serahkan Tuhan anak ini Bapa dan pengasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Serahkan Teresia Sitomorang. Serahkan Engkau ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah anak ini senantiasa boleh menjadi Tuhan anak yang menjadi kesayangan-Mu, menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Bapa. Dia bertumbuh Tuhan dewasa dalam kenalan akan Engkau. Berkati juga akan kedua orang tua Tuhan Bapa Juprin Sitomorang dan Ibu Lina Hutasoid. Memberkati, memberikan kekuatan dari surga, kesehatan, bahkan hikmat marifat ya Tuhan boleh menyertai kehidupan orang tua ini Bapa, dengan mereka juga boleh mendidik dan mengasihi anak-anak sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba serahkan juga akan anak kasih kami Tuhan. Hamba serahkan Tuhan Marvelino Jose Gunawan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau menjaga anak kami Bapa boleh bertumbuh dewasa dalam kasih sayang Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan pertemuannya Tuhan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak Engkau kenaki. Engkau mengasihi Tuhan akan anak ini Bapa. Pakai semua menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat Bapak Budi Kurniawan dan Ibu Pipi. Tuhan memberkati rumah tangga ini Tuhan Yesus. Mereka juga Tuhan senang boleh lebih setia lagi mengasihi Bapa. Tuhan berikan hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan dalam mendidik anak-anak Tuhan. Engkau yang akan memimpin mereka semua. Terima kasih semua apa yang baik. Kami serahkan semua rumah tangga yang sudah menyerahkan anak mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan membimbing mereka, Tuhan memberkati mereka kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan kembali ke tempat kembali. Dan selanjutnya nanti acara ini akan dilanjutkan oleh pemimpin pujian. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan
persembahan kedua. Boleh dimasukkan korban ucapan syukur, hulutang tangan untuk persembahan persepuluhan. Silakan dimasukkan persembahan pertama dan dilanjutkan dengan persembahan kedua. Kita angkat pujian lagu Tiada Terukur Besar Kasih Setia Tuhan. Tiada
bacakan untuk agenda sepekan. Untuk ibadah doa dan para pelayan, doa umum dan para pelayan, untuk minggu ini kita adakan di hari Jumat jam 6 sore. Jadi untuk doa umum dan doa untuk para pelayan akan diadakan jam 6 sore pada hari Jumat. Dilanjutkan dengan latihan pujian praise and worship untuk ibadah Minggu Raya depan. Dan dilanjutkan hari Sabtu itu ada ibadah youth atau pemuda remaja yang akan dimulai jam 6 sore di tempat ini. Dan untuk hari Minggu depan ada ibadah pagi yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah sekolah minggu di gedung sekolah minggu jam 8 pagi juga. Dan juga untuk bagi jemaat yang masih terbebani dan juga merasa rindu untuk menopang pelayanan multimedia, di belakang ada kotak, silakan yang masih rindu terbeban untuk melakukan persembahan untuk menopang pekerjaan multimedia boleh dimasukkan ke kotak yang ada di belakang. Dan juga bagi jemaat yang akan menyerahkan putra-putrinya untuk melakukan sakramen penyerahan anak, untuk formulir bisa diminta kepada Ibu Rohani, puji Tuhan. Dan juga sebentar habis ibadah sekarang ini akan dilaksanakan basar pemuda remaja. Mari kita boleh berpartisipasi dalam menopang pelayanan pemuda remaja di tempat ini. Puji Tuhan. Sekian pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan menamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Setiap waktu Bapa, kiranya tangan pengasihan-Mu senantiasa melingkupi kami. Engkau menjaga dan melindungi kami. Engkau menaungi kami dengan kasih setia-Mu Bapa, sampai selama-lamanya. Sebagaimana Engkau kekal adanya, demikianlah Bapa, kami mau hidup di dalam kekekalan bersama dengan Engkau.
Tuhan memberkati sekali lagi ya Bapa setiap umat-umat-Mu yang sudah beribadah pada saat pagi hari ini. Hamba serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati mereka semua, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dari mulai kaum ibu bapak, pemuda-pemudi, kaum remaja, tunas remaja, anak-anak sekolah minggu kelas Abraham, Ishak dan Yakub, sampai kepada setiap bayi-bayi yang masih kecil, bahkan bayi yang dalam kandungan ibu mereka. Tuhan menjaga dan memberkati mereka. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada saat siang hari ini. Hamba juga berdoa menyerahkan akan orang tua rohani kami, Oma Pendeta Swan Kastanya yang sudah dengan setia melayani pekerjaan-Mu Bapa tempat ini, membimbing kami, memberikan nasihat lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, doa kami sebagai anak-anak di tempat ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang kepada Oma Swan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, apa yang menjadi kebutuhannya Engkau cukupkan. Tuhan memberkati Tuhan akan pelayanan yang ada di Gunung Putri. Berkati semua keluarga anak cucu mantu Tuhan, baik keluarga Mary, Tuhan keluarga Ade, Tuhan jamah berkati senantiasa. Tuhan berkati akan hamba-Mu sekali lagi. Kami teringat pada saat ini Bapa berdoa buat orang tua rohani kami juga, buat Om Tutus yang saat ini terbaring sakit tak berdaya di rumah sakit Bapa. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, kami percaya Engkau adalah tabib dan sekali tabib. Kami panggil nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah akan hamba-Mu ini Bapa. Nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, agar Om Tutus Tuhan dapat dipulihkan dan disembuhkan juga ya Bapa. Hamba juga berdoa buat Tante Yeni Tuhan. Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada hamba-Mu ini Bapa. Kau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkanlah hamba-Mu juga ya Bapa, supaya Tuhan sama-sama orang tua kami Tuhan, baik Om Tutus dan Tante Yeni, sama-sama Tuhan boleh bangkit daripada sakit penyakitnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga menyerahkan akan umat-umat-Mu yang saat pagi siang ini telah mengambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka semua. Berkati semua umat-umat-Mu yang sudah dengan setia menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, baik umat-umat-Mu yang setia mengembalikan milik-Mu persepuluhan, memberikan korban persembahan syukur Tuhan, ucapan syukur, korban tatangan atau korban apapun yang dipersembahkan dengan hati yang tulus kepada Bapa. Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda. Dan akhirnya Tuhan memserahkan umat-umat-Mu sepanjang minggu yang akan mereka lewati, hari lepas hari. Tuhan menjaga, melindungi umat-umat-Mu, menjauhkan dari segala niat-niat orang yang berbuat jahat, sakit, penyakit, kecelakaan Engkau lalukan daripada umat Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Kau sertai kami, pimpin kami, tibakan kami dengan segala selamat daripada-Mu. Inilah menjadi doa sembahyang kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami sudah naikkan dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami hidup. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Marilah kita pulang ke tempat tinggal kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, penghiburan dan keberanian dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Terima kasih.